Sikit-sikit ngentutin orang dari hidung. Tahiyatnya kurang bergetar, tidak sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jenggotnya beda, kopiahnya beda, bajunya beda, celana kurang naik sedikit. Awal lagi pertama di atas mata kaki, 2 bulan sampai betis, 3 bulan lah mulai menuju ke lutut, 7 bulan lah naik ke atas betis, lah sampai ke paha. Itu bukan ngaji namanya. Kita ini ngaji pulang hati pulang jadi semangat, hidup jadi membaru. Nah, itulah ngaji. Apa pertama? Remotivation muncul sebab kita merefresh niat kita, memperbaiki niat kita. 2, tantang remehan orang, hadapi remehan orang. Buya dapat ilmu, kita sama-sama ambil hikmah. Al-hikmatu dalatul mu'min. Anna wajadaha fahu ahadun nasubiha. Berapa banyak orang meremeh hidup orang. Dan perlu antum ketahui, tidak ada sejarahnya orang yang diremehkan itu rugi, itu tidak ada. Terlepas. Antum punya cita-cita, antum punya keinginan, antum punya harapan. Remehan orang ini, selama antum pada jalur yang benar, selama antum pada perubahan yang benar, antum lurus saja. Mansar ala darbi wasallah, siapa yang berjalan di atas tempat ini sampai. Remehan orang itu harus disuntikan, dicampurkan. Tidak akan berhasil dia. Kalau antum benar, antum jalan. Kalau antum pecundang, kalau antum penipu, kalau antum zolim, itu lain cerita. Tapi kalau antum diremehkan orang karena antum pengen berubah jadi lebih baik, kalau antum semua pengen jadi lebih baik, kalau kemudian datang remehan, hadapi. H-H-N. Apa maksudnya? H-H-N. Hadapi, hayati, nikmati. Hadapi. Orang ujian mungkin kali mana banyak sukses. Justru orang giat yang banyak sukses. Orang giat yang banyak sukses. Beruntunglah yang giat. Berapa banyak orang yang dianggap kurang tapi justru dia mendapat kesuksesan dalam hidupnya. Betul. Remehan itu justru harus menguatkan itu. Masya Allah. Siapa yang mengira seorang ibu? Ini kisah nyata ya. Beliau meninggalkan karya. Apa karyanya? Masjid Kuba, Mas di Depok, dia Al-Bahri. Antum kalau tahu kisahnya, antum tahu bahwa remehan orang, cemoohan orang itu bikin kita punya remotivation, ada motivasi kembali. Ibu dia Al-Bahri ini penjual bunga, merantau di Brunei Darussalam, jual bunga, merantau. Bahasa kitanya dari gawi di Brunei jadi TKW. Jual apa? Jual bunga. Tapi begitulah cara Allah mengantarkan. Akhirnya lewat jual bunga inilah yang tadinya diremehkan orang, yang tadinya tidak dianggap orang, dinilai satu pekerjaan yang tidak keren, pekerjaan yang tidak bisa membuat orang menjadi orang yang sukses dan berhasil. Ternyata tidak. Antum tahu akhirnya dia punya relasi orang-orang yang luar biasa dan punya bisnis yang besar dan bisa bangun di atas tanah kurang lebih 60 hektar masjid Kubah emas di Depok. Masya Allah. Atau mungkin ketika antum tahu bagaimana kisahnya, siapa? Pak Sosro di Tegal. Jadi jual teh, jadi teh Sosro itu dari jual teh yang selama ini dikotakin
Yang selama dijual di warung-warung Tegal, kalau minum teh harus makan dulu dapat teh. Lalu kemudian ke ide masukkan teh ke dalam botol. Kemudian kita tahu bahwa apapun yang semua remehan orang, cemoohan orang, selama itu benar, berada di jalan yang benar, di niat yang benar, itu akan membuat Anda punya motivasi kembali. Buya Jote Busu itu nangis almarhum ayah. Dan saya tidak menceritakan kesuksesan Buya, tidak. Cuma saya hanya ingin mengatakan saya menemukan motivasi kembali sebab remehan orang lain. Pulang dari Malaysia, saya masih ingat kata ayah kami jauh-jauh ke Malaysia belajar. Pulang-pulang dorong gerobak jual teh usul. Aku bilang, ya, ini ku sedang melatih diriku. Ku sedang melatih diriku untuk punya mental. Ku jual teh usul pakai jas ya. Jual teh usul. Dorong gerobak dari Bukit Lama pergi ke lapangan Merdeka, titip dekat apa? Simpang Muhammadiyah itu ada rumah kawan saya nama Asep namanya, titip ibu itu sampai hari ini nangis kalau mendengar kisah nitip gerobak di rumah beliau. Makanya saya setiap setahun 2 kali ke rumah ibu itu. Hanya apa? Hanya untuk menitipkan rasa syukur saya kepada Allah atas rumah orang yang diberi kesempatan untuk nitip gerobak teh susu. Dan perut saya alhamdulillah. Kadang kalau ibu umur yang hampir 75-70 mengenal ketika ini jual teh susu naruh gerobak sini. Sekarang lah baca umroh, lah baca haji, lah punya anak, punya istri, punya ini semua. Saya bilang, Bu, semua orang punya kisah. Saya diremeh, dihina orang bukan berarti kita melemah, tapi kita punya energi itu bisa bangkit kembali, remotivation. Selain itu di jalan yang benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu punya jalan untuk berubah keadaan, insyaallah. 3. Husnuzan. Inilah dasarnya orang menemukan motivasi. Berapa banyak orang hancur sebab suzon, sebab berusaha. Saya mendapati berapa banyak orang yang tidak mudah untuk menjaga sangka baik kepada Allah. Siapapun yang datang kepada kita dalam keadaan apapun, lalu kemudian Allah buka pintu kita dan Allah tunjukkan rumah kita, itu semua cara Allah. Itu semua cara Allah. Saya pernah menduga ada seorang adik yang sekolah di Bangka, kemudian dia merantau di Bandung, perempuan, adik tingkat, tapi anak rohis beda sekolah. Dia datang ke kosan kami dalam keadaan saya hancur lebur harapan, hancur lebur harapan. Apa dia bilang hancur lebur harapan? Setelah saya bisa membandingkan dengan orang lain, ternyata saya belum hancur lebur. Itu versi saya. Ditolak orang bini seganteng nih. Saya ada terima, saudara. Kadang-kadang Anda jangan cuma ganteng merasa sok ganteng, ternyata ditolak. Kita sok ganteng itu berat. Ketika ditolak berat, nyesek. Tak pernah ditolak. Pasti lebih banyak. Tahu apa yang terjadi? Ketika kita husnuzon, kita percaya bahwa Allah tahu setiap orang yang tidak pantas dengan kita itu tereliminasi. Beda kita yang menolak. Kita ditolak, kalau kita yang menolak beda kita. Kita yang ditolak, wah, dengan alasan ini, alasan itu. Lalu kemudian Allah mendatangkan seorang adik. Dia datang ke kosan kami yang 3 kali 3, 7 orang tinggal. Dan apalah harta dalam kamar itu. Kamar 7 orang, apa dalamnya? Kami itu tidur seperti apa? Seperti cicaknya merayap. Saya masih ada tulisan bukunya. Di kamar ini 3 kali 3 hanya karpet busuk, kotak Indomie. Kotak Indomie untuk taruh baju tahun 99. Belum susah. Di dalam rumah ada beberapa mahasiswa yang kuliah sambil tinggal di sini. Nyaman nikah.
besar rumah kan. Mimi orang nggak tinggal di sini. Makan diberi, minum diberi, fasilitas nak pakai motor ade, nak pakai IPV ade, nak pakai RT3 ade, nak Pajero ade, nak Fortuner ade. Pakai. Kalau berani pakai. Kita tahu bahwa semua orang punya kisah suci, tapi husnuzon. Siapa yang menaruh prasangka baiknya kepada Allah, Allah berprasangka baik kepadanya. Betul tidak kira-kira? Kepada siapa lagi? Kepada siapa lagi? Maaf ya. Maka ketika kita ditolak, boleh jadi Allah sudah mempersiapkan orang yang tepat. Datang, Buya lah siap nikah, mau cari dia mau sebelah. Dulu manggilnya belum Buya karena belum punya anak. Abang, saya dipanggil abang nggak tahu ya anak. Abangnya abang lah, umur 24 tahun. Buya umur 24 tahun, lahnya kamu nih. Terus tahan lagi, jadi 35. Apa yang terjadi? Dicari kawan di satu kampusnya. 40 orang pengurus BEM, Fakultas Ilmu Pendidikan, dibawa foto 40 orang ini. Pilih punya anak 40. Cuman kata dia bilang dari 40 ini cuman satu yang siap menikah. Cuman Siko yang siap menikah. Orang Jawa Barat tadi. Pernya 40 kali. Hati dari itulah husnuzon, jadi ditolak, nangis, cucur air mata, kecewa, sedih, segala macam. Ya Allah, mudah-mudahan Allah ganti yang terbaik menurut kamu. Lihat baik, bukan zina, bukan maksiat. Lalu dia tuh ningok, langsung bilang, dan beri anaknya ini. Langsung dia bilang Allahu Akbar, memang nelah yang siap nikah. Nelah yang siap nikah. Saya cuma nengok dari semua tuh karena 40 itu maklum lah anak muda mahasiswi. Jangan kecuali ini lah, serius semua. Nanya ya dudukan, berkacamata sambil duduk. Saya langsung ini kuat. Jadi kayak kan teh kan ngurus bini ya. Husnuzon. Ini bukan sampel apa? Sampel jadi adalah hanya mengisi malam yang sudah semakin larut saja. Ya, tapi husnuzon bisa menghadirkan motivasi baru dalam hidup kita. Terakhir, dizolimi orang. Saya tidak tahu ini macam energi zolimi. Saya kalau dizolimi orang lain senang. Ada yang mau menzolimi saya? Doa orang yang dizolimi itu mustajab, menangnya 10 kali lipat. Saya kalau dizolimi orang lain senang kita. Takutlah kalau antum yang menzolimi orang lain. Pulang Buya dari umroh, main ke Lembah Kuning Muara Bang Obi cerita sama Buya, Kuning Buya, kasir Buya, hampir 200 juta nih dapat duit Buya. Baru kau merintis bisnis, baru 4 bulan 6 bulan, 200 juta. Orang bini kasir langsung keluar dari mulut beliau, dan angka Buya. Jiat perangai, jiat bukan 200 juta ditilap, dizolimi, diambil duitnya. Coba matematika, orang bisnis ditilap orang lain, diambil orang lain duit 200 juta, hancur dah bisnis dia kira-kira. Ya, antum percaya malam ini ngaji tempat ini dia kasih tahu dah, tidak, wallahi, dah. Orang yang dizolimi tidak akan pernah hancur. Orang yang dizolimi tidak akan pernah hancur. Justru yang zolim yang hancur.
Antum tidak pernah rasa takut. Nggak usah fokus dengan apa? Dengan yang berzalimi kita. Nggak usah fokus. Fokus berbuat yang baik, jadi yang terbaik. Allah ganti berpuluh-puluh kali lipat. Apa kata Obi? Habis duit saya 200 juta ya. Saya akhirnya berjuang minta sama Allah. Allah beri yang terbaik. Kok beli gentong? Dia beli gentong. Tong warna biru itu. Saya cita-cita pengen pergi ke Mekah pokoknya Bu ya. Maka saya masuk duit dalam gentong. Dia masih punya videonya. Gentong bukan di galon, gentong. Tuh kalau orang prasangka, ingat pikiranmu melampaui plafon batasan. Jadi tolong jangan pikiran kita di lantai. Karena mau pakai apa? Pakai dompet ya, babat sedikit. Mas Zaki suatu waktu masih sebelum datang ke Bangka, pergi ke rumah bapak angkatnya. Dia masih belum nikah. Bapak angkat ini punya semacam bibi atau apa gitu, saudara lah. Saudara ini tukang terawang. Jadi kadang-kadang lucu ya. Mas Zaki di terawang. Kata perempuan ini ngomong ke saudaranya, Mas iki tole ini pun Mas Zaki ini budak ini kelak punya duit segini duitnya. Itu tuh plafon cara berpikir. Kalau antum berpikir punya duit segini, banyak kan kira-kira? Banyak kan? Banyak kan? Banyak, karena lu pernah punya menteri kan? Seperti ini tidak banyak. Paling 200 juta enggak? Jadi ternyata pikiran kita itu harus melampaui plafon. Maka Om Obi tidak menaruh di dompet. Om Obi naruhnya di gentong. Karena plafonnya untuk berangkat 5 orang. Karena plafonnya untuk bisa ada lebih. Maka pas dibongkar berangkat umroh untuk 5 orang, duitnya lebih tidak mengurangi tabungannya beratus juta. 200 juta ditipu orang, diganti orang seharinya omset. Ku pernah omset satu hari berapa ya? 76 juta tempat pengeluaran. Ditipu orang ya pasti. Ya senanglah. Jadi kalau duit Ika ditipu orang, kepercayaan Ika ditipu orang, Ika baik-baik kayak orang jahat kayak Ika. Gak usah sedih. Semangat, motivation. Udah anggap deh, udah anggap deh. Kenapa? Tidak rugi, yang rugi orang kita ada rugi. Allah ganti insyaallah. Alhamdulillah, lagi hidup saya bisa makan, duit nambah juga. Alhamdulillah, bisa berangkat umroh berkali-kali, bisa haji berkali-kali. Adalah rumah, alhamdulillah. Adalah orang kan ada, bisa makan bisa sih. Mudah aja bagi Allah. Kalau kita yakin selama bukan kita yang menzalimi orang lain, maka Allah akan memberikan pertolongan untuk kita semua. Kalau berusaha, remotivation, refresh your niat, segarkan kembali niat. Kemudian apa? Kedua? Apa kedua? Halo? Tantang remehan. Tantang remehan orang, cemoohan orang lain. 3, husnuzon. 4, Zolimi. hadapi kezaliman orang lain terhadap kita. Re-motivation. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Ngaji kita malam Selasa, ngaji motivasi dan tazkiyatun nafs.